Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Karena cinta dengan koi, maka saya punya tato koi. Mungkin sebagian dari Anda juga sudah tahu, ada di betis ini tatonya gambar Ochiba. Alasannya kenapa? Karena Ochiba dari sisi color dia tidak terlalu fancy, tapi kalau kita bisa menemukan Ochiba yang baik, justru akan kelihatan lebih elegan, lebih kalem, lebih menyenangkan buat saya gitu. Meskipun tidak berarti bahwa saya nggak suka varietas-varietas yang lain. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe channel ini dan dibunyikan belnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi tentang koi. Yang kita mau bicarakan ini ya koi, tapi bukan tentang koinya. Maksudnya begini, koi memang sudah menjadi bagian hidup saya. Saya mencintai koi tentu saja, dan tato menjadi sebuah media buat saya untuk menyatakan rasa suka saya kepada koi. Jadi sekarang saya ingin ada tato di sini. Gambarnya apa? Nanti aja kita lihat perjalanan saya untuk mendapatkan tato hari ini. Menuju ke rumahnya. Baik, seperti tadi saya sampaikan ya, hari ini kita memang berbicara tentang koi, tapi bukan koi. Namanya siapa? Sekarang kenalan. Naomi. Naomian. Nah, nanti Instagramnya juga akan kita cantumkan. Nanti silakan kalau mau follow dia. Oke, udah berapa lama Nato? Dari tahun 94. 94. Gila. Berarti sejak zaman pakai mesin Rakitan sendiri. Nggak mau Tamiya gitu. Orang-orang terkenal yang pernah ditato sama Kang Naomi siapa aja? Selebriti gitu. Okang Cornelius. Oke. Desta, Ari Daging, Rio Febrian juga Ya. kesini juga. Lupa ya, karena beliaunya banyak ya, beliaunya udah banyak, dan saya termasuk salah satu korbannya. Tato sendiri sebenarnya sudah sepanjang sejarah manusia sendiri. Kalau kita lihat penduduk-penduduk tradisional seperti di Indonesia, Jepang, di Filipina, dan di beberapa bagian dunia yang lain juga, mereka itu sudah bertato sejak zaman dulu ya, dengan teknik-teknik yang sangat tradisional gitu. Dan bahkan teknik-teknik tradisional mereka sampai sekarang sih masih ada yang dipakai juga, dan malah menjadi tato yang eksotik gitu. Kenapa saya milih koi? Nggak perlu saya jelaskan alasannya, karena memang koi bagian dari hidup saya. Saya suka koi, jadi otak saya isinya koi terus, jadi ya ditato koi. Motif tato koi sebenarnya secara tradisional sudah ada di Jepang, di Cina, dan koi yang saya pilih untuk ditatokan ini sebenarnya adalah gambaran tangan saya pakai pensil kemudian ditatokan. Jadi sengaja ke penatonya saya nggak kasih fotonya, nggak kasih foto aslinya, karena saya maunya yang ditatokan ya hasil gambaran pakai pensil saya gitu. Kenapa saya milih dia? Karena dia salah satu penato realis yang saya tahu di Indonesia yang jagoan lah. Dia gambar foto orang aja bisa seolah-olah kayak gambar di kertas aja, padahal menato itu sangat nggak gampang gitu ya.
Kalau Anda jagoan melukis misalnya di atas kertas jagoan gitu, belajar nato berbeda lagi karena menggambar di kulit dan memasukkan tinta ke lapisan epidermis pada kadar yang kita kehendaki itu juga tidak mudah. Kalau orang yang belum pernah punya tato sering nanya nih, di tato itu sakit apa enggak sih? Sakit cuy. Ya sebenarnya kalau kayak saya ngemeng begini juga untuk apa ya? Untuk ngalihin rasa sakit ya. Jadi kalau nggak sambil ngemeng begini ya, kalau Anda ditato, you just close your eyes, tutup mata, dinikmati, fokus pada bagian yang sakit dan nggak ada bedanya dengan meditasi. Ditato ini ya untuk orang-orang tertentu bisa melihatnya dari angle itu justru bisa menjadi seperti meditasi gitu ya. Dan kalau kita meditasi itu kan hormon endorfin kita naik dan itu memberikan euforia, memberikan ekstasi, makanya bisa dipahami kalau ada orang-orang tertentu yang kemudian jadi addicted gitu. Berarti memang dia sudah bisa menikmati peristiwa ditato dan akan ketagihan gitu. Kalau saya sih, saya berharap nggak sampai ketagihan lah. Nggak janji ya. Setelah selesai tentu saja kurang lengkap kalau kita nggak tanya-tanya sama dia. Koinnya sekarang udah diplastikin, jadi kalau tato kalau memang udah selesai memang di wrap kayak begini ya, untuk mengatasi biar nggak kena debu gitu ya, nggak kena infeksi kayak gitu. Di wrap juga kalau misalnya ada bleeding rada nahan-nahan dikit gitu ya, tapi nggak ada bleeding sama sekali. Fisiknya bagus banget. Dan kalau orangnya apa ya, sakit atau lemah kayak gitu, gampang bleeding gitu ya. Konon kalau ngopi juga kecenderungannya bleeding ya. Iya, jantungnya berdebar. Jantungnya berdebar. Iya, darahnya cepat. Darahnya gampang keluar gitu ya. Alkohol apalagi. Udah disiksa tadi selama berapa jam ya? Sekitar 4 jam total penatoannya. Tapi pakai istirahat lah, kita 2 kali istirahat masing-masing kurang lebih 3/4 jam, jadi sekitar 1,5 jam istirahat, 4 jam ditato, jadi total ya sekitar 5,5 jam prosesnya. Setahu saya memang Naomian ini spesialis untuk realis gitu ya, tato-tato realis sampai ke foto-foto, gambar-gambar foto gitu, jagonya dia gitu. Kenapa ngalirnya ke realis sih? Tantangan. Tantangannya lebih sulit pasti. Iya, jadi memacu. Lebih memacu ini ya. Ya betul sekali, karena kalau realis apalagi kalau sampai gambar foto itu adalah tato yang nggak boleh meleset sedikit aja. Begitu meleset sedikit udah selesai ya. Selesai. Jauh. Udah jauh gitu. Wajahnya udah jadi beda banget ya. Ya oke. Kalau nato ini kan memang profesinya sebagai penato ya. Gitu. Kalau hobinya apa? Main skateboard. Oh, main skateboard ya. Oh, pantas di sini banyak ini ya, papan-papan skateboard keren loh. Apa maksudnya, buat ngecilin perut apa kenapa? Iya, sehat aja. Kang Naomi, I'm happy dengan hasilnya apa yang sudah ditatokan ke tangan saya ini ya. Kayaknya udah nggak perlu touch-up lagi ya kalau ini ya. Kalau sempurna sembuhnya, mudah-mudahan sempurna. Iya, saya harap gitulah gitu ya. Thank you, terima kasih banyak ya. Nah, untuk Anda kalau mau bikin appointment sama Naomi silahkan deh. Di deskripsi juga ada, di IG-nya juga kita cantumkan juga. Peminat BB, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.